Ya, untuk materi selanjutnya adalah apa itu ideologi politik. Ideologi politik merupakan himpunan nilai-nilai ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan, keputusan, kekuasaan, dan mengatur untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ideologi menjadi dasar sikap terhadap kejadian dan permasalahan politik yang dihadapi serta penentu tingkah laku politik. Dasar ideologi politik adalah keyakinan akan keberadaan pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi tidak dapat disamakan dengan filsafat yang hanya merenung, namun memiliki tujuan bergerak dalam kegiatan dan aksi nyata. Pada perkembangannya, ideologi terpengaruh oleh kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam masyarakat tempatnya berada. Di dalam ilmu sosial, ideologi politik merupakan himpunan ide serta prinsip yang memaparkan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, serta menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik umumnya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan serta bagaimana seharusnya dilakukan atau dilaksanakan. Nah, setelah definisi, saya akan menjelaskan tentang fungsi ideologi politik. Ideologi politik yakni memiliki suatu fungsi sebagai pola untuk berorganisasi, berintegrasi dalam tindakan manusia. Ini terkait erat dengan ideologi sebagai bentuk identitas sosial beserta suatu jenis atau tipe dalam suatu kepribadian. Nah, fungsinya yang pertama adalah sebagai sebuah sistem dalam kepercayaan politik. Ideologi mereka menawarkan dengan suatu struktur kognitif. Kedua, memahami kekuatan dinamis kehidupan individu dan kolektif. Nah, menyampaikan pemahaman tentang misi dan tujuan serta komitmen untuk tindakan yang dapat dihasilkan. Lalu yang ketiga, menawarkan dengan adanya suatu formula tertentu dalam arahan untuk tindakan kolektif dan individu. Yang keempat, sebagai alat untuk mengkonsolidasikan dan menyelesaikan sebuah konflik. Yang terakhir adalah pengenalan identifikasi diri. Lalu, macam-macam ideologi. Terdapat berbagai macam-macam ideologi, yakni di antaranya yang akan saya sebutkan pertama adalah liberalisme. Kemerdekaan telah muncul di dunia ini sejak penciptaan manusia, karena esensi manusia selalu mencari kebebasan untuk dirinya sendiri. Di masa lalu, bentuk-bentuk kemerdekaan dalam politik adalah penggunaan demokrasi di Athena dan Roma. Namun, adanya suatu munculnya liberalisme adalah konsep akhir di abad ke-17. Lalu, liberalisme adalah istilah liberal yang berarti bebas. Dalam liberalisme, pembatasan kekuasaan raja atau yang disebut dengan pemerintah, kebebasan individu, dan persaingan dari pemilik kapital atau modal. Karena adanya hal tersebut, kapitalisme dan liberalisme terkadang merupakan ideologi yang sangat umum. Kedua adalah kapitalisme. Kapitalisme yakni telah berasal dari kata modal, yang berarti modal. Di sini modal yang dimaksud adalah alat produksi seperti tanah dan uang. Jadi, arti kapitalisme adalah ideologi yang ada di tangan pemilik modal. Sistem ekonomi bebas yang didasarkan dalam suatu keuntungan di mana masyarakat bersaing di dalam perbatasan. Menurut perspektif kapitalisme, termasuk semua orang, bukan orang, tetapi partai harus memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Produksi adalah faktor penentu dalam perjuangan ini. Produser superior akan bertahan dan produser yang lemah akan tersingkirkan. Yang ketiga, sosialisme. Sosialisme merupakan paham yang memiliki tujuan sebagai bentuk mengubah masyarakat menjadi perangkat produksi menjadi milik bersama, serta pembagian hasil secara merata di samping pembagian lahan kerja dan bahan konsumsi secara keseluruhan. Dalam sosialisme, setiap individu harus berusaha untuk mendapatkan layanan yang layak untuk kebahagiaan bersama. Sebab pada hakikatnya manusia hidup bukan hanya untuk bebas, namun juga untuk saling tolong-menolong. Sosialisme yang kita kenal saat ini adalah sosialisme yang sebenarnya sudah lahir sebelum dicetuskan oleh Karl Marx. Orang yang pertama kali menyuarakan ide sosialisme ialah Franz Joseph Lobanow pada abad ke-18.
Lalu muncul tokoh lain seperti Saint-Simon dan Fourier di Prancis, Robert Owen di Inggris. Mereka mencoba memperbaiki keadaan masyarakat sebab terdorong oleh rasa perikemanusiaan, namun tidak berlandaskan dengan konsep yang jelas serta hanya angan-angan belaka. Sebab itulah mereka disebut dengan kaum sosialis utopis. Yang keempat adalah konservatisme. Ada pula ideologi politik yang disebut sebagai paham atau ideologi konservatisme, di mana ideologi ini merupakan suatu ideologi atau paham filsafat yang mendukung akan adanya nilai-nilai tradisional. Konservatisme sendiri berasal dari bahasa lain conservers yang berarti menjaga, memelihara, maupun mengamalkan. Ideologi ini juga merupakan suatu paham yang timbul sebagai reaksi dari adanya paham liberalisme yang menjunjung kebebasan individu. Marxisme. Paham atau ideologi Marxisme juga lahir akibat adanya penentangan terhadap paham atau ideologi kapitalisme, di mana ideologi Marxisme ini berdasar pada pemahaman bahwa setiap manusia atau individu itu sama dan tidak terbagi atas kasta-kasta, sehingga semua individu harus mendapat kehidupan maupun hasil yang sama pula, baik yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, maupun juga sistem politik suatu negara. Lalu yang keenam adalah feminisme. Ideologi feminisme merupakan salah satu ideologi politik yang intinya adalah untuk memperjuangkan kesetaraan wanita atau perempuan, terutama di dalam sistem maupun kehidupan politik, ekonomi, budaya, hingga ruang pribadi. Yang ketujuh, fasisme. Ideologi politik fasisme ini merupakan salah satu ideologi yang didasarkan pada adanya prinsip kepemimpinan otoriter dalam suatu negara, di mana didasarkan pada pemahaman bahwa suatu pemerintah dan negara perlu untuk bertindak keras agar rakyat atau masyarakatnya takut dan mematuhi segala perintah yang dianggap absolut. Lalu yang ke-8 adalah ideologi demokrasi. Ideologi politik yang paling banyak diterapkan dalam kehidupan bernegara saat ini adalah ideologi demokrasi, di mana ideologi ini memiliki suatu tujuan yaitu menciptakan kemakmuran dalam kesejahteraan masyarakat, mengakui keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada sistem politik, sistem ekonomi, maupun sistem sosial. Dan sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.